warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA N 3 Kota Blitar, kelas 10-nya 1. Di sini kami akan mempresentasikan uji praktikum pengaruh pH terhadap pertumbuhan kacang hijau. Perkenalkan, nama saya Akila Feradia Putri Hasta, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Syafira Khaliza, absen 30. Perkenalkan, nama saya Tariska Mahira Sabita dari absen 32. Perkenalkan, nama saya Jelita Mutiara Sektiodani, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Zika Sekiatuni Suartira dari absen 12. Pertumbuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup. Definisi pertumbuhan menurut Suciningsih dan Ranuh adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Tak terkecuali pada tumbuhan. Tumbuhan tumbuh diawali dari satu sel zigot lalu berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi satu individu yang memiliki akar, batang, dan daun. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh pH air. Apabila air terlalu asam atau basa, maka tanaman akan tumbuh kurang sempurna. Secara teoritis, angka pH berkisar antara 0 sampai dengan 14, dengan pH asam yang bernilai kurang dari 7, sedangkan pH basa berkisar pada angka lebih dari 7. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pH air terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau, terutama pada fase perkecambahan. Manfaat dari penelitian ini, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh eksternal atau pH air terhadap pertumbuhan tanaman. Kacang hijau. Morfologi kacang hijau terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan biji. Perakaran tanaman kacang hijau bercabang banyak dan membentuk bintil-bintil akar. Makin banyak nodul akar, makin tinggi kandungan nitrogen sehingga menyuburkan tanah. Batang kacang hijau tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 30 cm sampai 110 cm. Dan cabangnya menyebar ke segala arah. Daunnya terdiri dari 3 helaian trifolia dan terletak berseling-seling. Tangkai daunnya lebih panjang dari daunnya dengan warna hijau muda sampai hijau tua. Kacang hijau merupakan tanaman berumur pendek, biasanya berbunga antara 30 sampai 70 hari. Variabel kontrol: 1. Jumlah kacang hijau, 2. Volume penyiraman, 3. Durasi penyiraman, 4. Media tanam. Variabel terikat: saat dimana daun pertama kali tumbuh. Variabel bebas: pH air yang disiramkan pada tanaman kacang hijau, yaitu pH 4 dan pH 7. Hipotesis 1. pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat keasam-basaan ini merupakan pH ideal kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral dalam kondisi yang optimal. Biasanya, tanah ber-pH netral cocok digunakan untuk bercocok tanam. 2. Pada tanah pH lebih rendah dari 5,6, pada umumnya pertumbuhan tanaman menjadi terhambat akibat rendahnya ketersediaan unsur hara penting seperti fosfor dan nitrogen. Bila pH lebih rendah dari 4, pada umumnya terjadi kenaikan Al3+ dalam larutan tanah yang berdampak secara fisik merusak sistem perakaran, terutama akar-akar muda, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat. Dan yang terakhir adalah semakin rendahnya pH air, maka waktu yang dibutuhkan biji kacang hijau untuk tumbuh daun pertama kali akan semakin lama namun akan cepat membusuk. Tempat penelitian Jalan Asahan nomor 10 Pakunden. Waktu 17 April 2022 hingga 20 April 2022. Metode pengumpulan data. Data ini terkumpul berdasarkan eksperimen. Jenis data kualitatif. Alat dan bahan. Cup plastik berjumlah 6 buah, kacang hijau sebanyak 60 biji, cuka 60 ml, kapas 12 helai, air 100 ml, semprotan 1 botol, gelas takar, dan kertas lakmus. Siapkan alat dan bahan. Pertama, campurkan cuka dengan air dengan perbandingan 1:1. Yang kedua, mengukur pH air menggunakan kertas lakmus. Air pH 7, air cuka pH 4. Yang ketiga, memasukkan kapas ke dalam cup. Yang keempat, basahi kapas dengan air. Yang terakhir, memasukkan biji kacang hijau ke dalam cup.
Hari ke-1, Minggu 17 April 2022, masih berbentuk biji, belum terjadi pertumbuhan tunas, belum muncul daun. Hari kedua, Senin 18 April 2022, pH 7, biji terbelah, sudah terjadi pertumbuhan tunas, belum muncul daun. pH 4, biji tidak membelah, biji berubah warna menjadi kuning, belum muncul daun. Hari ketiga, Selasa 19 April 2022, pH 7, biji terbelah, sudah terjadi pertumbuhan tunas, tunas lebih panjang. Muncul akar, belum muncul daun. pH 4, biji tidak terbelah, tidak terjadi perubahan, biji semakin menguning, belum muncul daun. Hari keempat, Rabu 20 April 2022, pH 7, muncul daun, akar lebih panjang. pH 4, biji tidak terbelah, biji berwarna kecoklatan dan muncul jamur, tidak muncul daun. Kesimpulan, biji kacang hijau yang disiram dengan pH air netral atau dengan pH 7 akan menghasilkan kacang hijau yang tumbuh dengan optimum dan dapat memunculkan daun. pH air 4 atau asam menyebabkan pertumbuhan kacang hijau tidak akan bisa optimum seperti jika disiram dengan pH netral. Hasilnya, biji kacang hijau yang disiram dengan air asam akan membusuk dan tidak dapat tumbuh dan tidak muncul daun. Hal ini disebabkan air ber-pH asam menyebabkan tanaman keracunan logam dan kekurangan nutrisi yang akan mengakibatkan pembusukan. Jadi, jika Anda ingin menanam atau membudidayakan kacang hijau, maka siramlah menggunakan air ber-pH netral untuk mendapatkan hasil yang optimum. Sekian presentasi dari kami, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe! Dadah!